Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas untuk contoh jawaban deskripsi dan juga refleksi ketika akan upload jurnal di modul 3 ya teman-teman ya. Filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Buat kalian teman-teman yang telah menyelesaikan modul 1, modul 2 sudah divalidasi semua, selamat ya teman-teman ya. Tapi juga mungkin ada teman-teman yang modul 2-nya masih belum divalidasi. Sabar saja teman-teman, silakan ditunggu saja. Selama kalian membuatnya bukan di Canva, pasti akan divalidasi. Tapi sabar ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk contoh jawaban deskripsi dan refleksi saya seperti ini teman-teman. Yang pertama ada alasan memilih tugas sebagai aksi nyata terbaik. Jadi di sini saya memilih aksi nyata ini sebagai aksi nyata terbaik saya karena saya melihat sejauh ini pendekatan pendidikan karakter melalui pendidikan Pancasila belum cukup efektif dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila yang memandang moral Pancasila sama dengan materi mata pelajaran yang lain, sehingga digunakan pendekatan yang sama seperti melaksanakan bidang-bidang studi lain, belum dapat secara efektif menjalankan fungsi pendidikan sebagai media transfer. Ya. Kemudian yang kedua umpan balik dari teman sejawat. Di sini alhamdulillah teman-teman, umpan balik dari rekan sejawat sangat baik sekali mengenai aksi nyata yang saya ambil ini. Karena apa? Karena filosofi pendidikan dan pendidikan nilai ini sangat penting sekali, di mana pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu teman-teman ya, tetapi juga membentuk menjadi manusia seutuhnya, membentuk karakter anak-anak juga teman-teman ya. Kita lanjut yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, kesesuaian aksi nyata dengan prinsip pembelajaran mendalam. Kita tahu pembelajaran mendalam itu ada yang pertama berkesadaran, kemudian bermakna, dan juga menggembirakan. Untuk berkesadaran melalui refleksi ini teman-teman, jadi selama dan setelah melaksanakan diskusi dan pemaparan materi, kemudian juga saya melakukan refleksi dulu teman-teman ya di berkesadaran ini. Yang kedua, bermakna karena pembelajaran dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan permasalahan nyata yang mereka hadapi baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian menggembirakan. Nah, karena peserta didik di sini mengikuti kegiatan dengan antusias melalui pembelajaran diskusi kelompok dan juga kegiatan yang menyenangkan ya teman-teman ya. Banyak nanti ada ice breakingnya di sana dan ada gamenya juga teman-teman. Kita lanjutkan masuk ke refleksi teman-teman. Yang pertama, hal menarik yang ditemukan saat mengerjakan tugas aksi nyata. Jadi hal yang menarik di sini yang saya temukan adalah ketika saya melihat secara langsung perubahan sikap peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dan juga di luar jam pelajaran teman-teman ya. Untuk prinsip pembelajaran yang paling nampak dan yang belum muncul, jadi di sini yang paling prinsip yang paling nampak adalah prinsip bermakna, karena peserta didik sini merasa bahwa materi yang dipelajari sangat relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, di mana mereka dapat bersosialisasi dengan baik itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat teman-teman ya. Kemudian prinsip yang perlu ditingkatkan adalah prinsip menggembirakan. Karena apa? Walau sebagian peserta didik menikmati proses pembelajaran tersebut, saya menyadari bahwa masih banyak yang harus saya tingkatkan lagi seperti media, kemudian juga permainan, ice breaking yang dapat membuat proses pembelajaran itu lebih menyenangkan baik peserta didik, kemudian juga dan guru juga teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang masih perlu ditingkatkan adalah prinsip menggembirakan, karena walaupun ini tadi sudah teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Tantangan dalam mengerjakan tugas aksi nyata. Jadi tantangan di sini masih sama teman-teman, keterbatasan waktu, mengelola keberagaman dan karakter, kemudian juga latar belakang dari peserta didik teman-teman ya. Karena peserta didik ini juga kita latar belakangnya berbeda-beda teman. Ada yang mungkin latar belakangnya dari menengah ke atas, kemudian juga menengah, dan juga ada juga yang di bawah teman-teman ya. Jadi kita akan menemui latar belakang peserta didik ini dengan beragam. Kita lanjutkan yang terakhir teman-teman ya, perubahan yang dirasakan setelah melakukan aksi nyata. Jadi perubahan yang saya rasakan di sini setelah melakukan atau mengerjakan aksi nyata ini adalah saya merasa lebih peka terhadap kebutuhan dari setiap peserta didik teman-teman. Kemudian saya juga kemudian juga peserta didik juga memiliki kecerdasan sosial dalam bersosialisasi dengan baik itu pada saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya untuk video kali ini tentang contoh jawaban deskripsi dan juga refleksi ketika akan upload jurnal di modul 3. Semangat teman-teman berjuang PPG di 2025 ini. Insya Allah kita semuanya lulus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.